أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, akhirnya momen yang sangat ditunggu hadir, membawa tim Kijix Family ke Turki. Hari ini tepat hari pertama di Turki, tanggal 18 November 2021. Kali ini kita akan jelajah masjid di Turki. Lokasi pertama yang akan kita datangi adalah Grand Mosque. Masjid ini dikenal dengan Masjid 20 Kubah atau Masjid Ulu Cami atau Masjid Agung Bursa di Turki. Masjid ini dibangun dengan perpaduan gaya Seljuk Utsmaniyah pada tahun 1396 hingga tahun 1399 atas perintah dari Sultan Yildirim Bayezid I. Rancangan dan pembangunan masjid ini dilaksanakan oleh arsitek Ali Nesar di tahun 1396 hingga 1399. Seni bina arsitektur masjid menyebutkan bahwa Masjid Agung Bursa ini sebagai masjid dengan gaya arsitektur murni bangsa Seljuk. Badan Dunia UNESCO telah memasukkan Masjid Agung Bursa atau Ulu Cami ke dalam daftar warisan budaya dunia di tahun 2014 dengan menyebut Masjid Agung Bursa sebagai salah satu masjid terpenting dalam sejarah Islam. Masya Allah, dari keindahan Masjid Agung Bursa atau Ulu Cami, kita banyak belajar mengenai sejarahnya. Tidak hanya itu, kita juga dapat menikmati keindahan arsitekturnya yang bergaya asli Seljuk. Tidak jauh dari Ulu Cami, kita juga berkunjung ke salah satu masjid yang tak kalah indahnya, yaitu Masjid Hijau. Turki dengan segala pesonanya dapat memberikan kesan terhadap siapa saja yang mengunjunginya. Dengan beberapa sajian perjalanan wisata religi dan juga sejarah kota Bursa Turki dengan kemegahan masjid. Masya Allah, indah banget ya Syalihat. Banyak sejarah yang bisa kita pelajari dan kita petik hikmahnya dari perjalanan kali ini. Yuk simak cerita selanjutnya di masjid-masjid yang ada di Turki. Detak kagum tak henti-hentinya ketika melihat pesona Masjid Hijau atau Green Mosque atau Yesil Cami yang sungguh luar biasa.
Nah, itu dia Masjid Green Mosque di Kota Bursa. Masya Allah, indah banget ya saya lihat. Di sini kita banyak belajar sejarah-sejarah Islam, dan juga masjid ini memiliki keunikan dalam bangunannya. Jadi bangunannya itu berbentuk huruf T terbalik, dan juga untuk arah kiblatnya itu kalau di negara-negara Eropa dan termasuk di Turki itu arah kiblatnya ke arah selatan. Jadi berbeda, kalau di Indonesia kan ke arah barat seperti itu. Suasana perjalanan Turki masih menarik perhatian karena banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekarang kita akan menjelajah ke Mevlana Museum and Mosque. Memasuki kawasan museum ini akan terlihat ciri khas bangunannya berupa sebuah kerucut dari keramik berwarna turkois atau hijau kebiruan yang diapit kubah-kubah bundar lainnya. Yuk kita ke sana yuk. Bagus banget ya. Masya Allah, keindahan terlihat dari setiap sudut bangunannya. Bukan hanya sejarahnya saja yang bisa kita pelajari, akan tetapi struktur dari bangunannya memberikan kesan tersendiri terhadap siapa saja yang melihatnya. Memasuki kawasan museum ini akan terlihat beberapa makam yang terawat dengan baik. Bahkan, kita bisa melihat Al-Quran kuno, puisi-puisi Mevlana dalam tulisan Arab. Museum Mevlana adalah museum tempat seorang pujangga Turki dan juga seorang tokoh sufi Turki, yakni Syekh Jalaluddin Rumi, mendirikan sekolah di Konya ini dan juga tempat beliau dimakamkan. Masya Allah, tak terasa setelah perjalanan panjang, sekarang tiba saatnya kita di hari terakhir perjalanan menuju jelajah masjid bersejarah Turki. Di hari terakhir ini, kita akan melakukan perjalanan ke Sultan Hamid Mosque, Hagia Sophia Mosque and Museum, dan Roman Hippodrome. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Biru memiliki banyak fitur seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. 4 menara terletak di setiap sudut masjid. Menara-menara tersebut memiliki bentuk seperti pensil. 4 menara tersebut masing-masing memiliki 3 balkon. Sementara 2 lainnya yang berada di ujung halaman hanya memiliki 2. Tak kalah indah, lantai bawah masjid tersebut dihiasi oleh lantai dengan desain tradisional seperti bunga. Sementara, hal yang paling mendominasi pada lantai atas masjid adalah lebih dari 200 kaca patri dengan desain yang unik. Ayat-ayat Al-Quran menghiasi bagian dalam masjid tersebut.
Tepat di seberang Sultan Ahmed Mosque terdapat Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia dulu waktu abad ke-6 itu dulunya adalah gereja, namanya Santa Sofia. Kemudian ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul pada abad ke-15, gereja ini dialihfungsikan menjadi masjid. Hagia Sophia telah melalui 4 era kepemimpinan penting, yang sekaligus mengubah fungsi utama dari landmark di kota yang dahulu bernama Konstantinopel ini. Abad ketiga, era Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia sebagai gereja Kristen Ortodok Yunani membangun Hagia Sophia pada 360 Masehi sebagai gereja Ortodoks. Selama beberapa abad, bangunan ini digunakan sebagai gereja dan katedral, serta mengalami beberapa kali pembangunan hingga fondasi seperti saat ini. Gempa bumi pada 1344 menghancurkan struktur bangunan, dan untuk sementara Bizantium menutup era tempat ibadah selama beberapa waktu. Tahun 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel dan mengubah status Hagia Sophia menjadi masjid. Saat itu, berbagai ornamen keagamaan Kristen ditutupi dan ditambahkan dengan kaligrafi-kaligrafi besar dari seniman ternama pada masa itu, yaitu Kazasker Mustafa. Bangunan pun direnovasi kembali dan ditambahkan dengan mihrab dan tempat menara besar di luar bangunan. Tahun 1934, Kekaisaran Ottoman akhirnya tumbang dan muncullah Turki sebagai sebuah negara republik. Bergantinya sistem pemerintahan ini sekaligus mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Dan pada tahun 2020, era kepemimpinan Erdogan, Hagia Sophia kembali menorehkan kisah baru dengan kembali beralih fungsi menjadi masjid. Di masa pemerintahan Presiden Erdogan, status Hagia Sophia sebagai museum resmi dicabut. Mulai Jumat 24 Juli 2020, masyarakat Muslim Turki melaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Alhamdulillah kita sudah sampai di Roman Hippodrome, sekitar 500 meter dari Masjid Hagia Sophia dan juga Blue Mosque. Ini merupakan gelanggang pacuan kuda ya ketika Roman Bizantium dulu atau Romawi Timur, dan saat ini kita bisa menikmati keindahannya yang dibangun pada abad keempat.
Masya Allah, tabarakallah, indah sekali Turki ini kawan-kawan. Sampai jumpa di jelajah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.